Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini akan saya bahas penilaian harian bagian yang uraian dari bab limit trigonometri buku PR Intan Pariwara terbitan terbaru yaitu 2022, kelas 12 Matematika Peminatan. Oke, untuk yang penilaian harian bagian pilihan ganda sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian sesuai request teman-teman, sekarang saya bahas juga yang bagian uraian, yaitu poin yang bagian yang B dan bagian yang C. Saya mulai dari bagian yang B dulu. Isilah dengan jawaban yang benar. Nilai limit X mendekati 0, sin X cos X dikurangi sin 2X dibagi tangan X adalah berapa? Konsep yang kita gunakan adalah identitas sin 2X adalah 2 sin X cos X. Ini identitas di kelas 11. Kemudian ada identitas tangan X adalah sin X dibagi cos X. Ini adalah identitas di kelas 10. Langsung saja kita ubah keduanya menjadi limit X mendekati 0, sin X cos X tetap dikurangi sin 2X adalah 2 sin X cos X dibagi tangan X adalah sin X dibagi cos X. Baik, di sini saya lihat di pembilang dan penyebut semuanya ada sin ya. Jadi coba saya keluarkan sinnya menjadi seperti ini. Di sini ada sin, kita keluarkan, berarti sin X keluar. Sin cos udah keluar sin, tinggal cos X. Min 2 sin cos, sinnya udah keluar, tinggal 2 cos X. Di penyebut ada sin X dibagi cos X. Baik, di sini sudah terlihat ada sin bisa kita sederhanakan. Inilah penyebab nolnya. Karena kalau sin 0 masuk ya, sin 0 dibagi sin 0, nanti hasilnya 0 per 0. Baik, sisanya tinggal kita kalikan cos ini naik ke atas menjadi limit X mendekati 0. Oh iya, cos dikurangi 2 cos itu negatif 1 cos. Ya, itu kayak 1 dikurangi 2, kayak 1x dikurangi 2x, berarti masih min x. Cos dikurangi 2 cos itu masih negatif cos. Nah, cos yang ini naik ke atas tuh. Atau ini aslinya kan 1 per cos ini. Jadi kalau naik ke atas menjadi cos per 1. Oke, sehingga kita peroleh hasil lahir adalah limit x mendekati 0 dari negatif cos kuadrat X. Kita masukkan nilainya, negatif cos kuadrat 0, berarti negatif cos 0 itu 1 dikuadratkan. Oke, jawaban akhirnya adalah negatif 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nilai limit dari sin kuadrat 3x dibagi 2 cos 2x min 2 adalah berapa? Kita gunakan konsep bahwa kalau ada 1 min cos AX itu menjadi 2 sin kuadrat setengahnya A lalu X. Kalau dibalik cos AX min 1 berarti tinggal kasih lawan ya. Tadi kan 1 min cos, sekarang cos min 1, tinggal dilawan kan, berarti min 2 sin kuadrat A per 2X. Baik, di soal ini bisa kita lihat ada angka 2, kita keluarkan dulu menjadi yang pembilangnya tetap ya, sin pangkat 2 3X. Penyebutnya 2-nya kita keluarkan. Oke, 2 cos 2x, 2-nya udah keluar, tinggal cos 2x saja. Min 2, 2-nya udah keluar, tinggal min 1. Sehingga kalau kita kalikan ya, 2 cos 2x balik 2 kali min 1 itu min 2. Jadi kita tidak mengubah nilai, kita hanya memfaktorkan atau mengeluarkan angka 2. Berikutnya yang bentuk cos 2x min 1 ini kita ubah sesuai rumus yang bawah ini ya. Berarti limit x mendekati 0 2. Oke, cos 2x min 1 itu seperti cos AX min 1, yaitu min 2 sin kuadrat A per 2x, yaitu negatif 2 sin kuadrat setengahnya 2x berarti 1 ya. Di atas masih ada sin kuadrat 3x. Berikutnya tinggal kita pisah-pisah saja yang bentuk kuadrat menjadi sendiri-sendiri. Sin kuadrat 3x berarti sin 3x dikali sin 3x. 2 kali min 2 itu negatif 4. Sin kuadrat X berarti sin X dikali sin X. Baik, sesuai bentuk dasar trigonometri, nilai ini nilainya adalah 3 per, ini 3 ya, per negatif 4 kali ininya 1 dikalikan sin 3x per sin X itu adalah 3 per 1, sehingga hasilnya adalah negatif 9 per 4. Kita lanjut ke nomor 3.
Nilai limit X mendekati 1 dari bentuk X kuadrat min 1 sin 2 kali X min 1 dibagi min 2 sin kuadrat X min 1 adalah berapa? Baik, karena X yang mendekati 1, maka target kita adalah X min 1 mendekati 0, atau semua rumus yang ada di bentuk fungsinya harus berupa X min 1. Dan ternyata sudah ya, ini sudah. Tinggal ini aja kita faktorkan menjadi X min 1 dan X plus 1. Konsep yang kita gunakan adalah yang pertama, konsep pemfaktoran. A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B kali A min B. Berarti X kuadrat min 1 itu boleh kita tulis sebagai X plus 1 sama X min 1. Faktornya itu. Kemudian jika ada limit X mendekati P, A X min P, sin B X min P, itu X min P seperti dicoret gitu, langsung diambil angkanya A per B ya, asalkan X mendekati P. Oke, kita coba kerjakan seperti itu. Limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 kita faktorkan jadi X plus 1 dan X min 1. Sin 2X min 1 sudah bagus, sudah bentuknya X min 1. Untuk penyebutnya min 2 sin kuadrat X min 1 saya tulis 2 kali ya, sin X min 1 kali sin X min 1. Baik, kita coret saja yang sudah memenuhi syarat, yaitu sin ini sama ini nanti tersisa 2 ya, sepaket ini sama sin sama ini itu 1 sama 1. Oke, jadi sekarang jawabannya adalah limit X mendekati 1 tersisa X plus 1 per min 2 dikalikan 1 per 1, ini ya 1 per 1, dikalikan ini adalah 2 per 1. Bagian kiri kita substitusikan nilai X nya, 1 tambah 1 gitu, dibagi min 2 dikali 1 per 1, 1 kali 2. Oke, 1 tambah 1 2, 2 dibagi negatif 2 dikali 2, berarti jawabannya ini negatif 1 ya. Negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Itulah jawaban akhirnya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Limit X mendekati tak hingga ya, jadi dari bentuk pembagian. Oke, konsepnya adalah sebenarnya kita harus membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Namun, kalau kita menjabarkan pangkat 3 itu lumayan panjang ya. Lebih baik kita pakai cara cepatnya saja, bahwa nilai limit ini akan mendekati, ini tidak saya tulis sama dengan ya, nilainya akan mendekati limit saat kita ambil X yang tertinggi saja. 1 min 2X pangkat 3 yang menghasilkan pangkat tertinggi adalah satunya kita hilangkan, langsung kita ambil min 2X pangkat 3 nya saja. Penyebut ini kita ambil yang tertinggi, X min 1 kita ambil X nya saja. 2X kuadrat min ini kita ambil yang tertingginya saja, yaitu dikali 2X kuadrat. Baik, kita hitung. Min 2 dipangkatkan 3 itu negatif 8, X pangkat 3 tetap. X dikali 2X kuadrat adalah 2X pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Kita peroleh limit, yaitu min 8 X pangkat 3 per X pangkat 3 sama 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Ini jelas 1 nanti hasilnya. Berarti jawabannya langsung saja negatif 8 dibagi 2, yaitu negatif 4. Lanjut ke nomor 5. Nilai limit ini adalah berapa? Konsep yang kita gunakan adalah jika ada bentuk tak hingga, limit tak hingga bentuk akar, sementara di dalam akar kuadrat kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A jika di sini sama-sama A ya, sama-sama nilainya. Baik, kita coba manipulasi bentuk ini menjadi bentuk akar min akar. Caranya adalah pertama kita ubah dulu bentuk yang kanan menjadi min dalam kurung ya. Min 4X, minnya udah keluar tinggal 4X, plus 1 minnya keluar berarti masih min lagi. Kenapa? Biar kalau dikalikan min 4X, min kali min, plus 1. Jadi kita keluarkan dulu seperti ini. Setelah kita keluarkan seperti itu, lalu kita kasih akar dan kita kuadratkan menjadi, kita akar lalu isinya kita kuadratkan. Baik, kita kuadratkan sekarang. Empat X min 1 kalau dikuadrat, kita coret-coret. 4X min 1 dikalikan 4X min 1. Ini sama ini 4X kuadrat, maaf 16 ya,
16x kuadrat. Ini kali ini min 4x sama min 4x, berarti min 8x. Min 1 kali min 1 itu plus 1. Oke, setelah kita lihat ternyata di sini 16, di sini 16, sama ya. Karena sama, kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Ini A, ini B, ini Q. Berarti 10 dikurangi min 8 dibagi 2 akar 16. 10 tambah 8, 18, 2 kali akar 16 itu 4 ya. 18 bagi 2 dapat 9, jawabannya 9 per 4. Oke, kita bisa juga menggunakan cara lain ya. Cara lain ini lebih simpel, coba perhatikan. Kita cek dulu, akar 16x kuadrat kalau di akar jadinya 4x, ini juga 4x min, sehingga nilainya sama. Ya, banyak x-nya sama, yang positif sama yang negatif. Sehingga kita bisa langsung gunakan cara cepatnya saja, yaitu ya, untuk yang kiri itu kita langsung ambil 10 per 2 akar 16. Jadi seolah-olah B min Q per 2 akar itu kita bisa jadi B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar A, seolah seperti itu. Sehingga ini adalah B per 2 akar A, yaitu 10 per 2 akar 16. Ditambah atau dikurang, kita langsung ambil angka yang sudah ada di sini ya, yang tanpa ada x-nya ya. Langsung aja plus 1. Jadi langsung diambil angkanya saja. Baik, kita hitung 10 dibagi 2 kali akar 16 itu 4, ditambah 1, coret-coret dapat 5. Sehingga 5 per 4 ditambah 1 itu 4 per 4. Sehingga jawabannya 9 per 4 sama ini. Cara ini juga boleh dipakai ya kalau misalkan pilihan ganda. Kita lanjutkan. Sekarang ke bagian C, tentukan kerjakan soal-soal berikut ini. 1 min akar 2 sin X per sin X cos 2X. Baik, yang kita gunakan adalah pertama, cos 2X itu punya rumus 3. Ada cos kuadrat min sin kuadrat, ada cos kuadrat 2 cos kuadrat min 1, ada juga 1 min 2 sin kuadrat. Nah, cos 2X ini kita bisa lihat kira-kira rumus mana yang kita pakai biar mirip seperti yang ada di pembilang. Tujuannya biar ada kemungkinan untuk dicoret. Ternyata yang kita pakai adalah yang bagian ini, yaitu cos 2x adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Baik, kita ubah ke bentuk itu. Pembilangnya tetap aja 1 min akar 2 sin X. Penyebutnya berubah menjadi sin X kali cos 2x itu apa? 1 min 2 sin kuadrat X. Berikutnya kita faktorkan bentuk 1 min 2 sin kuadrat sesuai aturan ini ya. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Berarti kalau saya punya misalkan X kuadrat min 4, faktornya pasti X plus 2 X min 2. Kalau misalkan saya punyanya X kuadrat plus 3 ya, misalkan 3 kan nggak bisa diakar, maka faktornya adalah X plus akar 3 sama X min akar 3. Jadi kalau saya punya 1 min 2 sin kuadrat X, 1 anggap aja 1 kuadrat ya, maka faktornya adalah 1 kuadrat itu 1 sama 1, min 2 itu kita tulis satunya plus satunya min, 2 di akar nggak bisa ya, tulis saja akar 2. Sin kuadrat akarnya adalah sin X sama sin X. Jadi bisa kita ubah seperti itu ya, menjadi limit X mendekati Pi per 4, 1 min akar 2 sin X. Oke, yang penyebut tetap sin X dikalikan, awas, 1 plus akar 2 sin X sama 1 min akar 2 sin X. Baik, yang sudah sama bisa kita sederhanakan seperti ini. Kita masukkan nilainya sekarang. Atasnya tinggal 1 ya, berarti 1 per sin Pi per 4 dikali 1 ditambah akar 2 kali sin Pi per 4. Sin Pi per 4 adalah setengah akar 2 ya, 45 ya, setengah akar 2. Kemudian dikali 1 ditambah akar 2 kali sin 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali
Oke, kita kalikan dulu. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 dikali setengah itu 1. 1 tambah 1 itu 2. 2 dikali setengah itu tinggal 1. Masih ada akar 2 di bawah. Berarti setengah akar 2. Ya, kita bisa kalikan aja dengan akar 2 per akar 2 untuk menghilangkan penyebut irasional ya. Jadinya setengah akar 2. Baik, itu jawabannya untuk yang nomor 1A. Sekarang untuk yang 1B. Tentukan nilai limit berikut ini. Sin X ditambah cos X dibagi 1 plus tan X. Konsep yang kita pakai adalah tangen itu sin per cos. Kita ubah aja menjadi 3pi per 4. Ini masih sin X tambah cos X. 1 ditambah cos tannya kita rubah jadi sin per cos nih. Baik. Ada penyebut cos di sini ya. Kita kalikan cos biar penyebutnya hilang. Maka yang pembilang menjadi sin X ditambah cos X. Sengaja cuma saya kurung dikalikan cos ya, karena kemungkinan nanti akan dicoret. Dibagi 1 dikali cos itu cos X. Sin per cos dikalikan cos itu tinggal sinnya. Oke, di sini terlihat ada yang sama, yaitu sin tambah cos, cos tambah sin. Itu nilainya sama. Berarti jawaban akhirnya adalah langsung cos X, yaitu cos X 3pi per 4. Pi per 4 itu 45, 3 per 4 pi itu berarti 135, nilainya negatif setengah akar 2. Baik, lanjut ke nomor 1C. Nilai limit 1 min cos pangkat 3x per sin pangkat 2x. Nilainya berapa? Baik. Oke, kalau ada bentuk pangkat 3 dikurangi pangkat 3 seperti ini. A pangkat 3 min B pangkat 3, itu faktornya adalah A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Berarti kalau misal saya punya 1 min cos pangkat 3x, saya anggap sebagai 1 pangkat 3 dikurangi cos pangkat 3. Maka kita ikuti langkahnya ya. A min B berarti 1 min cos X dikali A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah AB berarti 1 dikalikan cos ditambah B kuadrat berarti ditambah cos kuadrat. Jadi ini pemfaktorannya ya. Kita tulis di bawahnya soal ini, sehingga limit X mendekati 0, 1 min cos pangkat 3 kita ubah menjadi 1 min cos X ya, sisanya apa tadi? 1 pangkat 2 itu 1 ditambah cos kali 1 itu cos ditambah cos dikuadratkan dibagi sin kuadrat X. Baik, sampai sini kita ketemu bentuk 1 min cos yang punya rumus tersendiri ya, bahwa 1 min cos AX adalah 2 sin kuadrat A per 2X. Berarti 1 min cos X sendiri adalah 2 sin kuadrat setengahnya 1 ya. Oke, kita tulis 2 sin kuadrat setengah X. Ini ya, 1 dibagi 2 setengah X. Yang ini tetap saja 1 ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Baik, untuk mempermudah perhitungan saya pisah-pisahkan yang kuadrat ya menjadi 2 kali sin setengah X kali sin setengah X dikali 1 ditambah mungkin yang 1 ditambah cos ini saya sediakan limit sendiri kali ya. Ini sin X kali sin X. Yang 1 min cos ini saya kasih limit sendiri saja, 1 ditambah cos X ditambah. Oke, kita bisa coret-coret sekarang. Ini sama ini nanti hasilnya setengah, ini sama ini juga hasilnya setengah secara limit ya. Secara limit hasilnya setengah, berarti hasilnya 2 kali setengah dikalikan kita masukkan sini, berarti limit 1 ditambah cos 0 ditambah cos kuadrat 0. 2 kali setengah itu 1 kali setengah tetap setengah, 1 ditambah cos 0 itu 1, cos 0 kuadrat ya, cos 0 itu 1 dikuadratkan tetap 1, sehingga jawabannya setengah kali 3 atau 3 per 2.
Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentukan nilai limit berikut ini. Sin 8x dikurangi sin 2x dibagi sin 10x. Baik, yang kita gunakan adalah konsep pengurangan sin. Sin A min sin B adalah 2 cos setengah jumlah, yaitu A plus B, sin setengah pengurangan, yaitu A min B. Sin min sin adalah 2 cos sin, ya. Sin min sin adalah 2 cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Baik, kita coba terapkan di sini. Sin 8 min sin 2x adalah 2 cos setengah jumlahnya, berarti 10x, sin setengah pengurangannya, yaitu 6x, dibagi sin 10x. 2 cos setengahnya 10 adalah 5x, sin setengahnya 6 adalah 3x, dibagi sin 10x. Karena limitnya mendekati 0, bentuk ini sama ini hasilnya nanti 3/10. Sementara nilai x-nya masukkan ke cos menjadi 2 kali cos 5 kali 0 dikali 3/10. Cos 0 itu 1, ya. Berarti jawabannya coret-coret dapat 5, 3/5. Baik, lanjut ke nomor 2 yang B. 1 min cos 3x dikali 5 plus cos x dibagi x tan 6x. Yang kita gunakan adalah bentuk 1 min cos ax, itu 2 sin kuadrat a per 2x. Berarti bentuk ini boleh kita ubah, 1 min cos 3x adalah 2 sin kuadrat separuhnya 3, ya. Seperti ini. Masih dikali 5 ditambah cos x, masih dibagi sama x tangen 6x. Baik, kita pisah-pisah dulu, yaitu 2 sin kuadrat saya tulis 2 kali, ya, sin 3/2x sin 3/2x, masih ada 5 ditambah cos x, penyebutnya x dikalikan tangen 6x. Baik, kita coret-coret yang sudah bisa. Ini sama ini nanti 3/2, ini sama ini nanti 3/2 bawahnya 6. Baik, kita coba hitung, berarti menjadi 2 kali 3/2 per 1, ya, dikali 3/2 dibagi 6 dikali, kita masukkan ini 5 ditambah cos 0, ya, kita masukkan x nya 0. Baik, 2 dikali 3/2 itu 3, 3/2 dibagi 6 itu jadinya 3/12, 5 ditambah cos 0 itu 1. Oke, ini saya coret jadinya 4, 3/4 dikali 5 tambah 1, 6, ya. Kita coret lagi, dapat 2, dapat 3, sehingga 9/2. Baik, saya harap untuk perhitungan pecahan sudah pada menguasai, ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan cara menghitung A per B dibagi C itu bagaimana. Itu saya harap sudah dikuasai di SMP atau mungkin di SD. Baik, sekarang kita ke yang C. Limit x mendekati 0 dari x kuadrat plus 4 min 4 cos x dibagi x kali x min 1 dikuadratkan tangen x. Konsep yang kita gunakan adalah 1 min cos x adalah 2 sin kuadrat a per 2x. Jadi bentuk 1 min cos x ini sangat-sangat populer di soal-soal limit, ya. Oke, di sini ada 4 bisa kita keluarkan dulu dari situ menjadi x kuadrat ditambah 4 min 4, ya. 4-nya keluar, tinggal 1 min 4 cos, 4-nya udah keluar, tinggal cos dibagi x. X min 1 dikuadratkan, kita buat tetap saja karena tidak kita apa-apain nanti. Baik, kita akan memisahkan seperti ini. X kuadrat 4, 1 min cos itu gunakan rumus itu, ya, yaitu 2 sin kuadrat setengahnya 1, ya, berarti setengah x dibagi, hati-hati di sini x mendekati 0, target kita adalah x, bukan x min 1, berarti yang x kita taruh sini aja, x dikali tangen x. Nah, yang ini kita kasih tempat sendiri saja karena dia tidak mempengaruhi, ya, dia tidak bisa dihitung menggunakan yang x per x atau sin per tan dan sebagainya karena dia x min 1. Target kita adalah x mendekati 0, berarti x saja.
Oke, saya tulis dulu jadinya E kuadrat ditambah 8 kali sin kuadrat setengah X dibagi X tangen X. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, karena di sini bentuk kuadrat, ini sin juga kuadrat, ini juga X tan X juga aslinya X-nya kuadrat. Triknya adalah kita bagi dengan E kuadrat, kita bagi dengan E kuadrat, sehingga menjadi, ini pembagi utama ya, E kuadrat per E kuadrat, 8 sin setengah X kuadrat ini juga dibagi E kuadrat, X tangan X juga dibagi E kuadrat, masih dikalikan limit X mendekati 0 1 per X min 1 dikuadratkan. Oke, kita hitung 1 E kuadrat dibagi kuadrat itu 1 ditambah 8 sin kuadrat setengah X dibagi E kuadrat, berarti tinggal 8 kali setengah per 1 ya, dibagi X tan X itu berarti 1 kali 1, ini 1 kali 1 dibagi 1 kuadrat. Baik, 1 dibagi 1 itu 1. Oh maaf, yang kanan belum kita hitung ya, kita kalikan dengan 1 per 0 nya masuk, 0 min 1 kuadrat. Baik, 1 per 1 itu 1, 8 kali 1/4 itu 2, 1 kali 1 dibagi 1 juga 1, dikali 1 per min 1 dikuadratkan juga 1, sehingga jawabannya 3 per 1 kali 1, yaitu 3. Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Tentukan nilai limit fungsi berikut. 1 min cos X min A, X min A, tan 5 X min A. Baik, karena di sini bentuknya X mendekati A, memang target kita adalah X min A. Konsep yang kita gunakan, lagi-lagi bentuk 1 min cos ya. 1 min cos AX adalah 2 sin kuadrat A per 2X. Berarti 1 min cos ini harus kita ubah menjadi limit X mendekati A menjadi 2, ini ya, 2 sin kuadrat A per 2X. Berarti 2 sin kuadrat, ini kan 1 ini ya, kita tulis setengah karena dibagi 2 dari X min A. Di bawah sudah ada X min A sama tangen 5 X min A. Baik, berikutnya yang kuadrat tinggal saya pisah menjadi 2 posisi ya. Berarti 2 ada sin setengah X min A, ada juga sin setengah X min A. Di bawah masih ada X min A sama tangen 5X min A. Oke, yang sudah sama yaitu X min A bisa kita sederhanakan. Sin X min A sama X min A nilainya 1, sin X min A sama tan X min A juga nilainya 1. Yaudah, kita langsung ambil angka-angkanya saja, yaitu 2 kali setengah kali setengah, penyebutnya ada 1 kali 5. 2 kali setengah itu 1, 1 dikali setengah tetap setengah, dibagi 5, jadinya 1 per 10. Nomor 4, maaf nomor 3 yang B. Kotangen 2 X min 1 min kosakin 2 X min 1 dibagi cos 3 kali X min 1 tan sepertiga X min 1. Oke, semuanya sudah dalam bentuk X min 1 ya. Oke, kita perlu mengetahui bahwa kotangen itu adalah cos per sin, sementara kosekan itu adalah 1 per sin. Kemudian ada bentuk 1 min cos, itu adalah 2 sin kuadrat A per 2X. Kalau cos min 1 berarti min 2 sin kuadrat A per 2X. Kita akan memakai ini. Baik, di sini ada kotangen, saya rubah dulu menjadi cos per sin, menjadi, ini pembagi utama. Kotangen adalah cos per sin, berarti saya tulis dulu menjadi cos 2X min 1 per sin 2X min 1. Kosekan adalah 1 per sin ya, berarti 1 per sin 2X, maaf kita tulis 2 nya di luar kurung, 2X min 1. Oke, untuk penyebutnya kita biarkan saja, masih ada cos 3X min 1 sama tangen sepertiga X min 1. Kalau kita lihat di sini pembilangnya ada pecahan dikurangi pecahan dengan penyebut yang sudah sama ya.
Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa tulis sekali saja, yaitu sin 2x min 1. Ya, atasnya kita jumlahin aja ya, berarti cos 2x min 1 dikurangi 1. Ini penyebutnya udah sama. Kemudian yang bawah masih ada cos 3x min 1 sama tangen sepertiga x min 1. Baik, kita lanjutkan. Bentuk yang satu, apa ini? Cos min 1 kita ubah jadi bentuk yang ini ya. Berarti menjadi limit x mendekati 1. Dan yang ini kita kalikan ke sini, boleh ya. Jadi kita kalikan ke situ. Oke, cos 2x min 1 dikurangi 1 berubah menjadi min 2 sin kuadrat, setengahnya 2 kali x min 1 adalah x min 1. Min 2 sin kuadrat x min 1 ya. Jadi aslinya 2 tapi dibagi 2. Oke, untuk penyebutnya masih ada cos 3x min 1, masih ada tangen sepertiga x min 1 dikalikan sama yang ini tadi ikut ke bawah, yaitu sin 2x min 1. Selanjutnya yang kuadrat saya tulis 2 kali, min 2 sin x min 1 sin x min 1. Di bawah masih ada cos 3 x min 1 tangen sepertiga x min 1 sama sin 2 x min 1. Perhatikan yang bentuknya x min 1, karena di sini adalah x mendekati 1, memang target kita adalah x min 1 semua. Jadi yang pertama, yang cos gak bisa dicoret ya, yang bisa dicoret adalah sin dan sin atau sin dan tangen. Oke, sin x min 1 kalau sama tangen x min 1 itu nilainya 1. Berarti masih ada sisa nanti sepertiganya ya. Jadi ini sama ini habis. Sin x min 1 yang ini akan sama dengan nilainya yang ini. Baik, kita ambil angka-angkanya saja. Angka 1 kita masukin ke sana, boleh. Berarti menjadi min 2, atasnya habis, penyebutnya tinggal cos berapa ini? 1 min 1 0, 3 kali 0 itu 0, dikurangi, ini tinggal sepertiga, ini tinggal yang 2. Baik, 2 nya boleh saya coret saja. Berarti min 1 per cos 0 itu 1, ini sepertiga. Oke, sepertiganya berarti min 1 dibagi sepertiga, atau boleh ditulis min 1 kali 3 per 1. Oke, sedikit rumit ya untuk yang bagian ini, karena harus mengubah dulu cos jadi kotangen jadi cos per sin dan sebagainya, menyamakan penyebut, baru di jumlah. Oke, next kita ke yang C, ke nomor yang 4. Tentukan nilai limit berikut ini. Kita cek 36x kuadrat kalau di akar jadinya 6x, min 6x, dan ini sudah 6x, berarti sama. Kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A, atau kita bisa kerjakan dengan parsial, secara parsial atau sendiri-sendiri. 6x di sini artinya ada plus 0, kita tulis plus 0-nya. Kemudian min, yang ini adalah kayak Q per 2 akar A, yaitu kayak min 20 per 2 akar 36. Jadi aslinya rumus B min Q per 2 akar A boleh kamu tulis B per 2 akar A min Q per 2 akar A. Kebetulan yang B per 2 akar A tidak berupa akar, langsung aja kita ambil angkanya 0 gitu, yaitu angka setelahnya X ya, yang tidak ada X nya itu kita ambil. Yang berupa akar kamu ambil bentuk Q per 2 akar A, berarti min 20 per 2 akar 36. Kita hitung aja jadinya 0, min itu plus 2 kali akar 6 akar 36 itu 6. Berarti kita coret jadinya 10 atau 5/3. Cara lainnya boleh sih kita kuadratkan dulu. Cara 2. Jadi 6x kita ubah jadi akar 36x kuadrat. Masih ada min 36x kuadrat min 20x min 25. Langsung kita ambil B min Q per 2 akar A.
B-nya nggak ada berarti 0, dikurangi Q min 20 berarti plus 20 per 2 akar A-nya 36. 20 per 2 kali 6. 20 per 12 dibagi 4 dapat 5, dibagi 4 dapat 3. Sama aja ya. Di cara yang kedua itu kita kuadratkan lalu kita kasih akar nih. Kita kuadratkan, kita kasih akar. Jadi bentuknya bisa menjadi kuadrat min kuadrat. Sesuai apa? Sesuai konsep yang saya tulis ini. Konsep yang dipakai adalah B min Q per 2 akar A. 4B. Oke, sama B min Q per 2 akar A, hanya saja kita ambil perbagian ya. Langsung aja, cepatnya aja. Berarti min 12 per 2 akar 9. Ini kayak ini per 2 akar ini. Nah, yang sini langsung ambil min 7-nya saja. Langsung ambil min 7-nya. Berarti min 12 dibagi 2 kali 3 dikurangi 7. 6, min 12 dibagi 6 itu min 2. Min 7, berarti min 9. Itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Limit X menderita hingga dari akar dalam kurung 2X min 1 kali X plus 2 dikurangi kurung buka X akar 2 plus 1. Oke, langkah kerjanya adalah kita coba munculkan akar di bagian yang kanan ya. Jadi kita kuadratkan lalu kita kasih akar. Biar bentuknya akar min akar seperti konsep ini ya. Kita bisa pakai B min Q per 2 akar A. Baik, kita kalikan dulu yang bagian kiri karena di dalam kurung itu ya. 2X dikalikan X itu 2X kuadrat. 2X dikalikan 2 itu 4X, ditambah min 1X jadinya 3X. Min 1 kali 2 itu min 2. Oke, ini kita kuadratkan coba. X akar 2 plus 1 dikalikan X akar 2 plus 1. Ini kalau dikalikan ini ya, jadinya X kuadrat akar 2 kali akar 2 itu 2X. 2 ya, jadi 2X kuadrat. Ini sama ini berarti plus X akar 2, ini sama ini juga plus X akar 2. Ini sama ini plus 1. Oke, X akar 2 adalah 2 akar 2X. Ya. Ini adalah 2X akar 2 atau 2 akar 2X plus 1. Saya tulis di sini 2 akar 2 dikali X plus 1. Oke, kita lihat di sini sama 2 dan 2, berarti kita bisa pakai B min Q per 2 akar A. Ini B-nya, ini Q-nya, ini A-nya. Berarti 3 dikurangi 2 akar 2 per A, 2 akar A, berarti 2 akar 2. Oke, untuk merasionalkan penyebut, coba kita kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya 3 akar 2 min 2 kali 2, 4 ya. Dibagi 2 kali akar 2 kali akar itu 2, jadinya 4. Oke, jawabannya ini ya, 1/4 kurung buka 3 akar 2 min 4. Atau kalau tidak ada mungkin boleh dikalikan masuk, jadinya 3/4 akar 2. Ini masuk ke sana jadi min 1. Ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Silakan ya, tinggal mau pilih yang mana jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jika limit ini hasilnya 7/3, maka nilai A itu berapa? Ini yang ditanyain ya. Karena saya minta pakai sama akar min akar B min Q per 2 akar A. Untuk yang bagian ini kita coba akal, kasih akar lalu kita kuadratkan sehingga menjadi akar 9X kuadrat plus AX dikurangi akar, kita coret-coret, 3X min 1 kalau dikuadratkan adalah 9X kuadrat, 2 kali 3 kali 1 itu min 6X plus 1. Atau kalau kalian kurang paham cara itu, bisa kamu kalikan 2 kali seperti ini ya, nanti hasilnya akan ini. Oke, ternyata nilainya 7/3. Baik, di sini sama-sama 9, berarti kita bisa gunakan B min Q per 2 akar A. Nilainya 7/3. B-nya adalah A, ini A. Min Q, Q-nya min 6, berarti min 6. Per 2 akar A-nya itu ini 9.
Jadinya A ditambah 6 per 2 kali akar 9, 3 ya. 3 kali 2 itu 6, sama dengan 7 per 3. Kita bisa sederhanakan ini sama ini dapat 2. Jadi A plus 6 sama dengan 7 kali 2, 14. A-nya adalah 14 dikurangi 6, yaitu 8. Inilah nilai A yang dicari.